Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Berginting dari kelas BK 4B yang NIM 20050710037 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Simatupang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi dalam persediaan. Secara umum, persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan menurut salah satu ahli, persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam inventory mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan turunnya kualitas keuangan, sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil dalam inventory akan mempunyai efek yang menekan keuntungan juga. Karena kekurangan material, maka perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas untuk memproduksi yang optimal. Oleh karena perusahaan tidak bekerja dengan full capacity, berarti bahwa capital asset dan direct labor tidak hanya didaya gunakan dengan sepenuhnya. Sehingga hal ini akan mempertinggi biaya produksi rata-ratanya, yang pada akhirnya akan menekan keuntungan yang diperoleh. Dalam perusahaan perdagangan, pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory yang mempunyai sifat perputaran yang sama yang disebut merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Inventory ini merupakan persediaan barang yang selalu dalam perputaran, yang selalu dibeli dan dijual yang tidak mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perusahaan bentuk dari barang yang bersangkutan. Adapun faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka semakin besar investasi persediaannya. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi, di mana produksi pesanan sama dengan persediaan beragam dan banyak. Yang ketiga, daya tahan bahan baku dan produk akhir, di mana barang tahan lama sama dengan persediaan relatif tinggi. Adapun manfaat investasi pada persediaan sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, maka perusahaan harus mempunyai persediaan barang diri. Dan yang terakhir, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Reputasi perusahaan bisa meningkat. Di samping itu juga perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan. Maka kepuasan pelanggan semakin naik dan perusahaan akan semakin untung. Inventory atau persediaan barang merupakan elemen utama modal kerja yang terus mengalami perubahan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibat yang pertama, memperbesar beban bunga, yang kedua, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, dan yang terakhir, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keuangan, dan memperkecil keuntungan. Penggolongan inventory utama terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory, di mana cost of raw material used for average raw material inventory.
Persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan return and allowance persediaan bahan mentah akhir tahun. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau work in process or goods in process inventory sama dengan cost of goods manufactured per average work in process inventory. Cost of goods manufactured diketahui dengan cara persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah cost of raw material use, direct labor, dan manufacturing overhead, maka persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory di mana sama dengan cost of goods sold per average finished good inventory. Cost of goods dalam manufacturing companies diketahui dengan cara persediaan finished good pada permulaan tahun ditambah cost of goods manufactured persediaan finished good pada akhir tahun. Selanjutnya, Economical Order Quantity atau OEQ adalah jumlah kualitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I, di mana R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama suatu periode tertentu, misalnya 1 tahun, di mana S sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan, P harga pembelian per unit yang dibayar, I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah persediaan. Adapun cara pembelian berdasarkan OEQ adalah yang pertama, harga pembelian bahan per unit yang konstan. Yang kedua, setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. Yang ketiga, jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil. Artinya, kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun.